kita mengerjakan amal-amal ibadah, tujuannya untuk mendapatkan pahala. Yang pahala ini tujuannya adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Tapi kita juga harus menyadari bahwasanya ada di sana amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, dan ini menghilangkan seluruh amalnya, manakala seseorang berbuat murtad, atau dia keluar dari agama Islam, atau dia mengganti agamanya dari Islam menjadi agama yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, maka dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang gugur atau sia-sia amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, kalau dia melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik, maka terhapus seluruh amal-amalmu. Yang ketiga, kalau seseorang datang ke dukun atau orang yang disebut dengan orang pintar di zaman ini, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun atau peramal atau orang pintar, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa datang ke peramal atau dukun, bertanya sesuatu, membenarkan si dukun itu, mengerjakan apa yang dia suruh, maka dia dianggap kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang berbuat ibadah tetapi ada riya di dalamnya. Riya itu adalah seseorang mengerjakan ibadah, dia kepengen dilihat orang, supaya orang kemudian memujinya, maka ini merupakan penghapus amal. Dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang beramal dan aku disekutukan di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang durhaka kepada orang tua, mengungkit-ungkit pemberiannya dan mendustakan takdir. Rasulullah SAW mengatakan, ada 3 golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka, baik amalan wajib maupun amalan sunnah. 3 golongan itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya, dan orang yang mendustakan takdir Allah. Lalu kemudian di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang adalah manakala seseorang meninggalkan sholat asar secara sengaja. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya. Di antara hal yang lain yang bisa membuat kehilangan pahala seseorang adalah minum khamr, atau mengkonsumsi barang baik padat maupun cair maupun gas yang sifatnya memabukkan. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa mengkonsumsi khamr, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Tapi jika bertobat, maka Allah akan ampuni. Jika dia ulangi lagi, maka Allah tidak akan terima sholatnya 40 hari. Dan jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia mengkonsumsinya lagi, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Jika dia bertaubat, maka Allah ampuni. Jika dia ulang lagi yang keempat kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima taubatnya, dan Allah akan masukkan dia ke dalam sungai Khobal. Ditanyakan sahabat, apa itu sungai Khobal? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, sungai Khobal itu adalah sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamar. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang memelihara anjing di rumahnya, bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun atau untuk berburu. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa memelihara anjing yang dipeliharanya bukan dengan tujuan untuk berburu dan bukan pula untuk memelihara kebun, maka setiap harinya dihapuskan 1 qirat pahalanya. 1 qirat itu adalah 1 gunung. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang mengada-ngada dalam agama, berbuat suatu amalan yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang di hadapan manusia seperti orang soleh, tapi ketika di belakang, maka dia tidak ubahnya orang-orang toleh atau orang-orang yang jelek. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung, namun Allah menjadikannya debu yang berterbangan.
Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila berada di dalam kesendirian, mereka melanggar batasan-batasan keharaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala.